Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Raka Agus Winaya, NPM 22411157 dari kelas MMJ 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi memahami fungsi MSDM sebagai strategi partner organisasi atau analisis dan rancangan pekerjaan. Pengertian MSDM, strategi. Karakteristik yang penting dari manajemen sumber daya manusia adalah strategis. Karakteristik ini digunakan oleh konsep HRM, strategis pendekatan terpadu untuk pengembangan strategi SDM yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk memahami gagasan HRM strategis perlu untuk menghargai konsep strategi yang menjadi dasar, dan ini mengarah ke definisi konsep SDM. Strategi yang diikuti oleh eksposisi tujuan dan pendekatannya. Strategi telah didefinisikan oleh Johnson dan Scholes pada tahun 1993 sebagai arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang, yang secara ideal menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah dan khususnya ke pasar, pelanggan, dan kliennya untuk bertemu dengan pemangku kepentingan harapan. Strategi menentukan arah di mana organisasi berjalan dengan hubungannya dengan lingkungannya. Ini adalah proses mendefinisikan niat atau maksud strategis dan mengalokasikan atau mencocokkan sumber daya dengan peluang dan kebutuhan, atau strategi berbasis sumber daya. Strategi bisnis berkaitan dengan pencapaian keunggulan kompetitif, pengembangan yang efektif, dan implementasi strategi tergantung pada kemampuan strategis dari manajer organisasi. MSDM strategis adalah pendekatan untuk membuat keputusan tentang niat dan rencana organisasi dalam bentuk kebijakan, program, dan praktik yang berkaitan dengan hubungan kerja, sumber daya, pembelajaran dan pengembangan, manajemen kinerja, penghargaan, dan hubungan karyawan. Konsep MSDM strategis berasal dari konsep MSDM dan strategi. Tujuan MSDM. Adapun tujuan dari manajemen sumber daya manusia strategis sebagai berikut. 1. Untuk menghasilkan perspektif tentang cara di mana isu-isu penting yang berkaitan dengan orang dapat diatasi. 2. Untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, asalnya adalah keuntungan memiliki dasar yang disepakati dan dipahami. 3. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 4. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak diisi oleh karyawan. 5. Untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. 6. Untuk menghindari manajemen dan tumbang tindih dalam pelaksanaan tugas. 7. Untuk memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. 8. Untuk menjadi pedoman dalam menekankan program pengadaan, penyeleksian, pengembangan, konversi, pengintegrasian, pemeliharaan,
kedisiplinan dan pemberhentian karyawan. 9. Untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan mutasi atau vertikal dan horizontal dan pensiun karyawan. 10. Untuk menjadi dasar dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Proses tahapan MSDM strategis. Manajemen strategis terdiri dari 8 langkah, yaitu mendefinisikan visi, misi bisnis, dan tanggung jawab sosial. Menganalisis lingkungan internal, memilih tujuan dan sasaran bisnis, mengembangkan strategis, menguji pengendalian. Semua langkah ini menjaga terhambatnya unit usaha terhadap lingkungan dan berjaga-jaga terhadap peluang dan masalah yang baru. 1. Visi dan misi bisnis. Perusahaan kecil serupa dengan perusahaan besar sebaiknya mempunyai visi dan misi perusahaan. Visi adalah tujuan dari perusahaan organisasi. Visi merupakan pernyataan atau rumusan umum yang luas dan keinginan atau tujuan pengusaha. Visi mengidentifikasi bisnis dari pengambilan keputusan. Strategi perusahaan. Menyiapkan citra perusahaan, mencerminkan konsep dari perusahaan dan mengidentifikasikan bidang produk atau barang jasa gagasan utama perusahaan serta kebutuhan utama pelanggan yang dipenuhi perusahaan. 2. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang dan ancaman perusahaan. Lingkungan eksternal di perusahaan terdiri dari 3 perangkat faktor, yaitu lingkungan industri dan lingkungan operasional. Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan dan biasanya berkaitan dengan situasi. Industri terdiri dari persaingan di antara anggota industri. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab MSDM. 1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau preparation and education. A. Persiapan. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan atau forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada 2 faktor yang diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti lingkungan ketenaga kerjaan, kondisi para tenaga kerja, dan lain sebagainya. B. Rekrutmen tenaga kerja atau rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru.
untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description, dan jumlah spesifikasi pekerjaan atau job specification. C. Seleksi tenaga kerja atau selection. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak koordinat atau calon yang ada. Peran MSDM dalam organisasi. Manajer sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peran sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya, tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsi tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.